ITH itu adalah suatu company yang kita bentuk dan kita kerjasama sama Kadin Pusat di Jakarta. Nah, ini ITH ini sebenarnya terbentuk karena Indonesia sama Australia itu sudah ada sign agreement namanya IASEPA. Itu mungkin teman-teman tahu, sini ada Pak Haris tahu, Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Betul. Ini ditandatanganin pada tanggal 5 Juli 2020. Nah, di mana kayak kita boleh bilang ini semacam free trade agreement antara kedua negara. Nah, kebanyakan adanya agreement ini tapi kita belum bisa melihat ada hasil. Nah, makanya disinilah adanya ITA ini. Kita ini mau mengatur supaya ada hasil antara perdagangan dua negara ini. Sehingga kita dari inisiatif Kadin dan diaspora Indonesia di sini juga kita membentuk namanya Indonesia Trading House Australia supaya mempercepat perekonomian antara kedua negara. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ITH itu begitu agreement desain bulan Juli, kita langsung membentuk ITH ini bulan September 2020. Nah, di sini teman-teman bisa lihat the purpose of ITH is to bridge cultural challenge and knowledge gap. Jadi kita untuk mempercepat perekonomian antara Indonesia dan Australia dan tidak hanya commercial trading, tetapi juga dalam bidang investment sama services as well. Jadi ini yang teman-teman bisa baca di sini company ITH profile ini kebetulan saya bikin dalam bahasa Inggris ini Pak Haris, saya mohon maaf Pak, karena saya bikin dalam bahasa Inggris. Tetapi teman-teman di sini yang Pak Haris bisa lihat bahwa moto ITA kita ini adalah di sini inovatif, trustworthy, dan unity. Itu yang 3 pilar yang kita pegang di dalam menjalankan ITH ini. Bisa next slide-nya Pak Haris? Ya. Okay. Nah ini tim-tim kita Indonesia Trading House Australia. Nah kita punya chairman Pak Yongki di Kadinnya di Jakarta, dan saya kebetulan di sini sebagai managing director daripada ITA. Dan juga ada teman saya Pak David Wijaya sebagai External Relation Director, dan beliau ini posisinya di Brisbane. Dan kemudian juga ada teman saya juga Pak Andrew Wanandi, beliau memegang Operation Director dan base-nya di Sydney. Dan satu lagi ada Sales Director kita yaitu Bu Amelia Sosodirejo, ini posisinya di Adelaide. Okay. Dan kemudian juga ada Pak Chris Kosasi, kita punya Finance Director, base-nya di Sydney. Jadi kita ini ada 6 tim kita, dan kita lokasinya beda-beda nih Pak Haris. Jadi kita karena tidak kita hanya namanya di Sydney ya berarti ya Pak. Ya, betul. Jadi namanya kita Indonesia Trading House Australia. Jadi kita mencoba juga menggarap semua daerah-daerah Australia yang ada, yaitu kayak Brisbane sama Adelaide. Nah ini tim-tim kita ini semua para diaspora Pak, diaspora Indonesia. Jadi kita mengaktifkan diaspora Indonesia yang ada, di mana tim-tim kita ini berjuang untuk Indonesia juga Pak, untuk memajukan perekonomian Indonesia. Dan tidak hanya itu juga ya, supaya ada bilateral Pak, hubungan antara dua negara ini. Sehingga apa yang Pak Presiden inginkan, adanya hasil dari IASEPA itu bisa tercapai. Nah mungkin next step-nya. Siap. Nah, jadi sebelum ke itu Pak Antonius. Ini berarti memang yang pertama ya milik Kadin di dunia, betul ya? Pilot project. Ya. Jadi ini adalah suatu inisiatif kerjasama antara Kadin Pusat sama diaspora yang di Australia Pak. Ya, jadi kita in partnership with the Kadin in Indonesia Pak Haris. Ya, jadi nah ini pertama di dunia ITH Australia, dan Australia ini sebagai pilot project. Dan nanti kita bisa replikasi ke negara-negara lain. Sementara sebagai informasi, kita sudah ada di ITH Singapura, ada juga di ITH Filipina, dan juga ada di ITH di USA. Jadi dari di luar Australia kita sudah ada ya, kembali lagi Singapura, Filipina, dan USA. Oke. Jadi apa yang tadi Pak Haris bilang memang betul, nanti ITH Swiss juga lagi dibicarakan. Kemarin juga kita ada bicara sama salah satu calon juga kita yang di ITH Belgia Pak. Oh, ada Belgia juga ya? Ada Belgia. Jadi kita ini memang benar Pak, tugas kita ini sebagai pilot project yang pertama di Australia. Dan mungkin sebagai informasi juga Pak Haris bahwa ITH Australia ini tidak hanya Australia Pak, tapi kita beyond Australia, karena kita
berdekatan dengan Pacific country, yaitu jadi kayak Pacific country kayak New Caledonia, Fiji, Vanuatu sama New Zealand, Pak. Jadi kita juga cover daerah tersebut. Nah, di mana ITH itu Australia itu service kita itu ada yang di bagian trade, Pak. Jadi di bagian trade itu kita ada export ready training. Nah, di sini kita ada membahas masalah introductory, intermediate, advanced. Jadi ini trading ini yang kita mungkin seirama dengan inisiatif dari pemerintah juga untuk mendukung para UKM sama UMKM. Nah, di mana ini mereka ini mau mengekspor produk ke negara Australia juga. Nah, sebelum mereka mengekspor Australia, kita memberikan training ini Pak Haris supaya tidak salah arah, karena Australia ini boleh dibilang kan negara yang sangat ketat terhadap peraturan makanan dan minuman. Nah, dan di samping ini juga kita memberikan semacam market intelligence. Apa sih yang dibutuhkan Australia sekarang? Nah, karena kita punya tujuan itu, Pak Haris mungkin sama teman-teman sini pingin barang-barang Indonesia, makanan minuman go global. Betul. Memang go global. Tapi kita mau produk mereka itu tidak hanya dikonsumsi oleh diaspora, tapi dikonsumsi oleh masyarakat setempat. Nah, itulah baru kalau kita di tim ITH ini kita bilang that's the meaning of go global, Pak. Jadi produk kita ini diminatin juga dan dikonsumsi oleh masyarakat setempat dan tidak hanya masyarakat diaspora yang ada di Australia. Nah, bagaimana kita untuk mendapatkan grow global tersebut? Ya, kita harus training nih Pak Haris. Jadi training dia ini. Ya, jadi mungkin Pak Haris pernah di ITC Australia sini, Sydney, bahwa packaging itu sangat important. Labeling itu sangat important. Nah, peraturannya itu sangat important. Nah, kita di sini ada bilang introductory. Kita bilang, jadi market itu apa sih yang diharapkan dari Australia gitu loh. Market Australia bagaimana behaviornya. Jadi jangan sampai kita mengekspor yang mereka nggak butuh Pak sekarang. Berarti nggak mengenai sasaran. Pertanyaannya Pak Antonius, trainernya siapa nih? Kebetulan dalam ITHC ini trainernya saya Pak. Dari ini mungkin di luar ITSA saya sendiri ada usaha Pak Haris mungkin tahu ya, importer saya namanya Sony Trading gitu Pak ya. Nah, di dalam Sony Trading ini saya sebagai pelaku bisnis dan saya juga yang training untuk masalah kurasi barang-barang apa segala Pak ya. Nah, jadi kita di sini ITHC itu memberikan training kepada UKM sama UKM supaya terarah Pak. Nah, disinilah kita nanti ada lagi training, selain itu ada lagi commercial trading Pak namanya. Ya. Nah, ada lagi commercial trading. Jadi kita intinya membina dan membimbing Pak Haris. Ya. Jadi membina itu kita mau bikin bagaimana sih labeling, bagaimana sih peraturan Australia, itu namanya kita membina Pak. Ya. Tapi kita juga membimbing UKM dalam hal bagaimana cara memasyarakat deal sama buyer, bagaimana kita bimbing sampai dia punya produk itu terjual Pak. Sampai jualan berarti ya Pak Antonius ya? Ya. Jadi kita ini servisnya lengkap Pak. Lengkap itu dalam arti tidak hanya membina terus kita lepas Pak, tapi kita bimbing lagi Pak sehingga produk tersebut memang dapat disebarkan, didistribusi dan mendapatkan buyer yang tepat. Ya Pak ya. Nah, sehingga apa yang tadi saya masukkan itu go global itu benar-benar tercapai gitu Pak. Nah, jadi di situ commercial trading juga kita melakukan Pak gitu. Jadi at least one stop lah Pak. Jadi kita benar-benar bina dan bimbing. Ya, jadi itu sudah ada hasilnya Pak Haris bahwa salah satu produk UMKM yang kita bawa under ITA ini sampai masuk ke supermarket di Australia. Jadi bukan supermarket Indonesia aja, tapi supermarket Australia yang kayak IGA, Woolworths, sama Coles gitu Pak ya. Gitu loh Pak Haris.